Hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia babak ke-18 berupa peringkat klasemen daftar top skor dan top asis musim 2024-2025. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe agar channel ini tetap selalu konsisten untuk selalu memberikan informasi seputar hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru. Hasil pertandingan Serie A hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024. Laga pertama yang tersaji di Stadio Carlo Castellani, Empoli terpaksa takluk dari tamunya Genoa dengan skor 1-2. Di babak pertama Empoli lebih mendominasi jalannya pertandingan, namun pertahanan kokoh dari Genoa masih belum mampu dibobol oleh tim tamu. Empoli nyaris mencetak gol melalui peluang yang didapatkan oleh Anjorin dan Kakac melalui tendangan kerasnya ke arah gawang Genoa. Masih dapat dihalau oleh kiper Nicola Leali yang tampil cemerlang sehingga tidak ada gol di babak pertama. Namun seusai turun minum, Genoa justru mampu membuka keunggulannya melalui gol yang diciptakan lewat sepakan Badelj di menit ke-46 babak kedua sehingga merubah skor 1-0 untuk keunggulan Genoa. Di menit ke-51 tuan rumah Empoli mendapatkan hadiah penalti melalui wasit VAR setelah Esposito dilanggar di area kotak penalti. Sayangnya penampilan cemerlang dari Nicola Leali berhasil memblok tendangan penalti yang dieksekusi oleh Esposito. Skor 0-1 masih belum berubah. Genoa kembali menambah keunggulan pada menit ke-68 melalui sontekan Caleb Ekuban yang berhasil menyambar umpan Fabio Miretti. Skor bertambah 2-0. Tuan rumah yang tertinggal 0-2 berusaha memperkecil ketertinggalannya melalui tandukan dari Esposito di menit ke-74. Hingga akhir pertandingan skor 2-1 berakhir untuk unggulan tim tamu Genoa. Kemudian di pertandingan selanjutnya Parma yang bermain di kandang sukses memetik 3 poin atas tamunya Monza dengan skor akhir 2-1. Bermain di Ennio Tardini, Parma selaku tuan rumah justru mendapatkan tekanan dari tim tamu di menit-menit awal pertandingan. Monza nyaris membuka keunggulan di menit kedua melalui Patrick Ciurria, namun sayang golnya dianulir oleh wasit VAR karena bola terlebih dahulu keluar dari batas garis putih. Parma yang tampil defensif berhasil membendung serangan yang dibangun Caprari dan kawan-kawan sehingga skor 0-0 menutup babak pertama. Di babak kedua Monza terus mencoba menekan, namun sayang di menit ke-50 Monza terpaksa harus bermain dengan 10 pemain setelah kapten tim Pablo Mari mendapat kartu kuning kedua. Atas pelanggarannya terhadap Woyo Koulibaly di kotak penalti, sekaligus wasit memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah Parma. Hernani selaku Algojo sukses membawa tuan rumah unggul 1-0 lewat sepakan kerasnya yang tak mampu dibendung oleh kiper Turati. Monza sempat menyamakan kedudukan di menit ke-85 melalui sontekan Pereira yang berhasil menyambar umpan pendek dari Kevin Martin sehingga skor berubah 1-1. Petaka untuk Monza terjadi pada ujung masa injury time babak kedua. Parma yang memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sukses kembali unggul melalui tandukan Valentin Mihaila pada menit ke-98. Gol tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah Parma. Kemudian selanjutnya Nerazzurri Inter yang bertandang ke markas Cagliari di Unipol Domus berhasil membawa 3 poin setelah sukses membungkam tuan rumah Cagliari dengan skor telak. Sejak kick-off babak pertama, kedua kesebelasan bermain tampil agresif, jual beli serangan pun terjadi sepanjang babak pertama, namun masih belum membuahkan gol untuk kedua tim. Sehingga skor kacamata menutup paruh pertama. Di babak kedua tim tamu Inter dengan cepat menerobos pertahanan Cagliari, alhasil pada menit ke-53 Nerazzurri berhasil membuka keunggulan melalui tandukan Bastoni yang menyambar umpan manis dari Nicolo Barella. Inter kembali menambah keunggulannya melalui aksi dari Nicolo Barella yang sukses mengirim umpan manis kepada Lautaro Martinez sehingga mampu dikonversi menjadi gol lewat sontekannya sehingga skor kembali bertambah menjadi 2-0. Kemudian di menit ke-78 Inter kembali unggul 3-0 melalui titik putih. Hakan Calhanoglu yang menjadi eksekutor sukses menjebol kiper Simone Scuffet. Hingga keunggulan 3-0 Nerazzurri bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemudian laga terakhir Lazio harus rela berbagi 1 poin atas tamunya Atalanta dengan skor imbang 1-1. Sejak kick-off awal babak pertama Lazio sebagai tuan rumah lebih mendominasi babak pertama, alhasil pada menit ke-27 tuan rumah Lazio berhasil unggul 1-0 melalui gol cantik yang dilesatkan oleh tendangan voli Visayo Delebashiru yang menyambar umpan matang dari Nicolo Rovella. Hingga skor 1-0 berakhir untuk babak pertama. Memasuki babak kedua, Atalanta berhasil mendominasi pertandingan. Beberapa serangan yang dibangun oleh Ademola Lookman masih mampu dipatahkan oleh baris pertahanan Lazio. Sebelum memasuki masa injury time babak kedua, Atalanta berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol dari Marco Brescianini di menit ke-88. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Berikut peringkat klasemen sementara Liga Italia pekan ke-18. Di peringkat pertama, Atalanta masih bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 41 poin. Dibuntuti oleh Inter Milan yang naik ke peringkat kedua dengan koleksi 40 poin. Lalu di peringkat 3 kini diisi oleh Napoli dengan 38 poin. Kemudian Lazio berada di peringkat keempat dengan 35 poin. Dan di peringkat 5 klasemen ada Fiorentina dengan torehan 31 poin. Sementara di zona degradasi masih dihuni oleh Cagliari di peringkat ke-18 dengan 14 poin. Lalu ditemani Venezia di peringkat ke-19 dengan 13 poin. Dan Monza di dasar klasemen dengan 10 poin. Untuk jadwal selanjutnya Liga Italia pekan ke-18 hari Minggu, tanggal 29 Desember. Laga pertama dibuka oleh Udinese versus Torino di Stadio Friuli. Dan Napoli yang akan menjamu Venezia, tim dari Bang Jai sang kapten timnas Indonesia yang akan berduel dengan Romelu Lukaku, bomber bertubuh besar asal Belgia yang akan digelar di Stadio Diego Armando Maradona kandang dari Napoli. Kemudian disambung oleh laga Juventus kontra Fiorentina yang bermain di Allianz Arena pada hari Senin, tanggal 30 Desember pukul 00 dini hari. Kemudian AC Milan yang akan menjamu AS Roma di San Siro pukul 2.45. Kemudian di hari berikutnya, Selasa tanggal 31 Desember. Klub dari Hartono bersaudara asal Indonesia yaitu Como akan menjamu Lecce di Stadio Giuseppe Sinigaglia pukul 00.30. Kemudian ditutup oleh Verona yang akan bertandang ke Bologna di Stadio Renato Dall'Ara pada pukul 2.45 dini hari. Dan berikut untuk daftar pemimpin top skor Liga Italia di pekan ke-17. Di nomor ke-1 ada Retegui dari Atalanta dengan torehan 12 gol. Lalu diikuti Marcus Thuram dari Inter di posisi kedua dengan torehan sama 12 gol. Dan di peringkat ketiga diisi oleh Kean dari Fiorentina dengan 10 gol. Untuk top assist sementara di urutan pertama diisi oleh Lookman dari Atalanta dengan torehan 5 assist. Diikuti oleh Lukaku dari Napoli dengan torehan 4 assist, dan yang terakhir di posisi ketiga ada nama Pulisic dari AC Milan dengan koleksi 4 assist. Itulah hasil dan jadwal pertandingan serta daftar top skor dan top assist Serie A pekan ke-18. Bagi yang tidak mau ketinggalan info bola liga lainnya, silahkan klik loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi seputar informasi Serie A terbaru dan liga-liga top Eropa lainnya. Terima kasih, Bravo Olahraga.